Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini tanggal 5 Maret 2021 kita mau belajar dari tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3. Untuk pelajaran hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia mengenai jenis-jenis surat undangan. Yang pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran IPA mengenai perubahan sifat benda. Nah, nanti Ibu akan memberikan kamu video penjelasan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa mengerti apa yang Ibu berikan tugas kamu untuk di pembelajaran ini. Selamat menyaksikan video yang Ibu berikan ini. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Pernahkah kamu melihat atau mendapatkan surat undangan? Ya, mungkin kamu pernah melihat atau mungkin kamu pernah dapat surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, artinya kalimatnya harus singkat, jelas, dan padat. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi dari undangan tersebut. Jenis surat undangan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Kemudian ada undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Dan ada undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan pula. Contohnya adalah undangan ulang tahun atau undangan perayaan kelahiran. Dalam undangan resmi terdapat bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Nah, sekarang kalian perhatikan terlebih dahulu undangan resmi yang ada di hadapan kalian ini. Dalam undangan resmi ini, kita akan mempelajari bagian-bagiannya. Yang pertama, bagiannya adalah yang paling atas ini, ya. Bagian yang paling atas ini yang Ibu tunjuk dengan panah, ini adalah kepala surat atau kop surat. Bagian yang berikutnya adalah ini yang Ibu tunjuk panah, perhatikan. Ini adalah tanggal surat. Berikutnya adalah yang ini adalah nomor, artinya di sini nomor surat, ada halnya ini tentang apa? Ini undangan dan ada lampirannya. Jadi ini adalah nomor, hal, dan lampiran surat. Setelah itu bagiannya yang ini, perhatikan yang Ibu tunjuk panah, yang ini adalah nama dan alamat tujuan dari orang yang akan menerima surat ini. Berikutnya, yang ini adalah pembuka surat, ya. Kata-kata dengan hormat. Ini adalah pembuka surat undangan resmi ini. Berikutnya adalah ini. Ini disebut dengan isi suratnya nih. Ya, di sini ini disebut dengan isi suratnya. Berikutnya yang ini. Nah, ini adalah penutup surat. Ya, ini penutup surat. Dan yang ini, yang paling bawah, yang ada tanda tangannya, ini adalah pembuat suratnya. Ya, jadi bagian-bagian surat resmi ini ada kepala surat, ada tanggal surat, kemudian ada nomor, hal, dan lampiran, nama dan tujuan, kemudian pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan pembuat surat. Sekarang perhatikan 3 undangan yang ada di hadapan kalian ini. Nah, kira-kira manakah yang termasuk undangan resmi
mana yang termasuk undangan setengah resmi dan mana yang tidak resmi? Ya, yang termasuk undangan resmi adalah yang ini, yang Ibu beri kotak merah, ini adalah undangan resmi. Undangan setengah resmi adalah yang ini, ya, yang Ibu beri kotak kuning. Ini adalah undangan setengah resmi. Dan yang ini, yang Ibu beri kotak biru, ini adalah undangan tidak resmi. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini bedanya ya antara undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Apa itu perubahan sifat benda? Perubahan sifat benda merupakan perubahan yang dapat menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan sifat benda tentunya berbeda antara benda yang satu dengan lainnya. Ada benda yang mengalami perubahan warna, bentuk, bau, atau kelenturan. Adapun faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda adalah 1. Pemanasan, 2. Pendinginan, 3. Pembakaran, 4. Pembusukan, dan yang kelima adalah perkaratan. Kita akan membahasnya satu persatu. Pemanasan berarti pemberian panas pada suatu benda. Pemanasan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan wujud benda. Pada benda padat yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi benda cair, dan benda cair yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi benda gas. Contohnya dapat kalian perhatikan yaitu pada mentega atau coklat dan air yang dipanaskan. 2. Pendinginan. Pendinginan menyebabkan terjadinya perubahan wujud benda. Pada benda cair yang didinginkan akan berubah menjadi benda padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer. Yang ketiga yaitu pembakaran. Pembakaran dapat menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk, warna, kelenturan, dan bau. Contohnya yaitu pada pembakaran pada kertas dan kayu. 4. Pembusukan. Pembusukan dapat disebabkan oleh adanya aktivitas mikroorganisme. Pembusukan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada bentuk, warna, bau, dan tekstur. Contohnya dapat kalian lihat pada pembusukan pada buah, roti, daging, dan bahan makanan lainnya. Yang kelima yaitu perkaratan. Kalian perhatikan gambar berikut. Perkaratan dapat disebabkan oleh adanya interaksi antara air atau uap air dengan oksigen. Perkaratan terjadi pada benda yang terbuat dari logam seperti besi dan seng. Perkaratan ini menyebabkan benda menjadi rapuh dan berubah warna menjadi kecoklatan. Perkaratan menyebabkan terjadinya perubahan pada warna dan kekuatan. Perkaratan dapat dicegah dengan 1. Dilapisi dengan cat atau dapat juga dilapisi dengan nikel. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu perubahan wujud dapat balik dan perubahan wujud yang tidak dapat balik. Pada perubahan wujud benda yang dapat balik, pada benda ini dapat mengalami perubahan yang dapat kembali ke bentuk semula. Salah satu contohnya adalah perubahan pada air. Ketika air kita dinginkan akan berubah wujud menjadi es. Kemudian kita panaskan, dia dapat kembali lagi menjadi air. Contoh lainnya yaitu pada pemanasan mentega. Perubahan wujud benda yang tidak dapat balik. Pada benda ini, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya pada pembakaran kertas, telur yang digoreng, kemudian pembusukan pada buah, dan perkaratan.
Oke anak-anak Ibu, bagaimana dengan penjelasan di dalam video yang Ibu berikan tadi? Ibu harap kamu semua bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang Ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya Ibu mau memberikan kamu tugas yang Ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Untuk tugas kamu bahasa Indonesia, Ibu ambil pada halaman 72. Kamu lihat di situ ada pertanyaan dari 1 sampai 3. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus baca dulu teks pada halaman 70 sampai 71 yang berjudul jenis-jenis surat undangan. Setelah kamu membaca teks tersebut, lalu kamu bisa mengisi pertanyaan dari 1 sampai 3 pada halaman 72 itu tugas kamu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk tugas kamu pelajaran IPA, Ibu ambil pada halaman 75 bagian atas. Kamu lihat di situ ada sebuah tabel dari 1 sampai 3. Nah, untuk ini kamu mengisinya, yaitu kamu harus membaca dulu teks pada halaman 73 sampai 74 yang berjudul perubahan sifat benda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setelah kamu membaca teks tersebut, kamu bisa isi tabel yang ada pada halaman 75. Contoh nomor 1 Ibu berikan. Lihat, nama bendanya itu yaitu benda apel. Nah, keadaan apel pada awalnya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Warna apel awal pada mulanya bagaimana? Kelenturannya, kekerasannya, dan baunya bagaimana awal benda tersebut. Setelah kamu isi awalnya, lalu kamu isi keadaan akibat proses perubahan sifat benda apel tersebut. Nah, kamu kerjakan tabel ini dari 1 sampai 3. Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang Ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 1 ini hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.